Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada sesi kali ini kita akan mendiskusikan tentang aliran-aliran filsafat pendidikan dalam konteks pendidikan Islam. Dan pada sesi kali ini kita akan mengambil teori yang diklasifikasi oleh seorang filsuf dan seorang sosiolog Arab, yaitu Muhammad Jawad Ridho. Sekaligus kita akan melihat perkembangan teori tersebut dalam konteks Indonesia kekinian. Baik teman-teman sekalian, pertama-tama kita harus mengetahui dulu biografi Muhammad Jawad Ridho. Siapa Muhammad Jawad Ridho ini? Jadi Muhammad Jawad Ridho itu adalah seorang guru besar. Dia lahir di Irak pada 1 September 1931. Dan konsentrasi dalam studi dia memang pada bidang Muqaranatu at-Tarbiyah atau perbandingan pendidikan. S2 dan S3 ditempuh di Michigan University. Dan Muhammad Jawad Ridho ini mendedikasikan dirinya sebagai akademisi, sebagai dosen di berbagai universitas. Di antaranya adalah universitas yang kemudian nanti di kemudian hari menjadi Universitas Ummul Qura di Mekah, mengampu mata kuliah at-tarbiyah atau pendidikan. Kemudian pada tahun 2000 sampai 2003 Muhammad Jawad Ridho berada di Bahrain dan dia ditetapkan sebagai profesor atau guru besar dalam bidang Muqaranah at-Tarbiyah atau dalam bidang perbandingan pendidikan. Nah, teman-teman sekalian, buku Muhammad Jawad Ridho sebenarnya sangat banyak ya, nanti bisa dilacak buku-buku karya yang pernah ditulis oleh Jawad Ridho. Akan tetapi yang terkenal, paling populer di Indonesia itu sebenarnya adalah buku ini, yaitu buku yang berjudul Al-Fikr At-Tarbawi Al-Islami, Muqaddimah fi Usuli Al-Ijtimaiyah wal Aqlaniyah. Jadi buku ini kemudian diterjemahkan oleh Profesor Mahmud Arif, dosen UIN Sunan Kalijaga, menjadi 3 aliran utama teori pendidikan Islam, perspektif sosiologis filosofis. Dan kalau kita melacak pada artikel-artikel jurnal yang dipublikasikan, termasuk artikel-artikel jurnal Mutakhir yang baru ya 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir, itu teori Muhammad Jawad Ridho banyak sekali dikutip berdasarkan buku yang diterjemahkan oleh Profesor Mahmud Arif ini. Jadi kalau saya boleh bilang, buku terjemahan ini lebih terkenal daripada buku aslinya. Karena kalau kita melacak, mereview ya literatur-literatur yang sudah hasil penelitian yang sudah dipublikasi, itu sebagian besar merujuknya pada buku Jawad Ridho yang versi terjemahan ini. Bukan merujuk langsung pada buku Muhammad Jawad Ridho pada versi aslinya. Nah, teman-teman sekalian, pemikiran Jawad Ridho atau teori Jawad Ridho tentang 3 aliran utama teori pendidikan Islam atau filsafat pendidikan Islam ini menjadi basic teoritik tentang pendidikan Islam di Indonesia. Jadi analisis-analisis tentang filsafat pendidikan biasanya atau pada umumnya menggunakan teori Muhammad Jawad Ridho dalam buku Al-Fikr At-Tarbawi Al-Islami ini. Nah, teman-teman sekalian, Muhammad Jawad Ridho itu mengklasifikasi aliran filsafat pendidikan Islam itu menjadi 3. Yang pertama adalah aliran religius konservatif atau ad-dini al-muhafid, ya. Kemudian yang kedua adalah aliran religius rasional atau ad-dini al-aqlani. Kemudian yang ketiga adalah aliran pragmatis instrumental. Menurut Muhammad Jawad Ridho, 3 aliran utama ini menjadi aliran yang paling mainstream dalam pendidikan Islam sejak zaman klasik, pertengahan, sampai pada zaman modern. Nah, yang dimaksud oleh Muhammad Jawad Ridho sebagai religius konservatif itu adalah pendidikan yang berorientasi murni keagamaan. Dan tokoh-tokoh yang dikategorikan oleh Muhammad Jawad Ridho sebagai tokoh-tokoh pada aliran religius konservatif itu diantaranya adalah Al-Ghazali,
kemudian Nasiruddin At-Tusi, kemudian Profesor Abdurrahman Assegaf menambahkan ada Az-Zarnuji di situ pada religius konservatif. Jadi yang dikategorikan sebagai tokoh-tokoh atau filsuf-filsuf yang masuk dalam religius konservatif itu adalah mereka yang memandang bahwa pendidikan itu orientasi utamanya adalah pada bidang keagamaan, untuk mencari akhirat, bukan untuk mencari dunia. Nah, kemudian klasifikasi kedua atau aliran kedua menurut Muhammad Jawad Ridho itu adalah religius rasional. Berbeda dengan religius konservatif yang sangat berorientasi pada keagamaan, kalau aliran religius rasional ini adalah sebuah aliran di dalam pendidikan Islam yang menyeimbangkan antara aspek keagamaan dengan aspek keduniaan. Jadi ilmu dalam konstruksi para filsuf yang masuk dalam kategori religius rasional itu mereka membagi ilmu menjadi dua, ilmu agama dan juga ilmu umum. Sedangkan mereka yang berorientasi pada religius konservatif itu mereka hanya memandang ilmu yang penting itu adalah ilmu yang berhubungan dengan agama saja. Meskipun nanti contoh-contoh yang dikemukakan oleh Muhammad Jawad Ridho itu juga problematik, artinya ada banyak sarjana yang juga mengkritik. Misalnya Al-Ghazali itu dianggap juga tidak sepenuhnya konservatif karena ada banyak aspek dalam pemikiran Al-Ghazali itu yang rasional. Kemudian yang ketiga atau yang kedua yang religius rasional ini, Muhammad Jawad Ridho memberikan beberapa contoh prototipe atau model filsuf yang masuk kategori ini. Di antaranya adalah Ibnu Sina, kemudian Al-Farabi, dan termasuk kelompok filsuf Ikhwan As-Sofa dimasukkan dalam kategori religius rasional. Intinya mereka yang memandang bahwa tujuan pendidikan itu ya dunia, ya akhirat gitu. Nah, kemudian aliran ketiga atau aliran filsafat pendidikan Islam yang ketiga menurut Muhammad Jawad Ridho adalah aliran pragmatis instrumental. Dan satu-satunya tokoh yang dijadikan sebagai prototipe dari aliran pragmatis instrumental adalah Ibnu Khaldun, yang menganggap bahwa tujuan dari pendidikan itu adalah untuk kepentingan-kepentingan yang secara praktis dibutuhkan. Jadi Ibnu Khaldun ini adalah seorang filsuf yang dia secara eksplisit menyatakan bahwa dalam pendidikan itu harus berorientasi juga kepada bagaimana seseorang murid itu bisa bekerja dan bisa mencari nafkah dari pekerjaan tersebut. Nah, pemikiran yang berorientasi pada pragmatis seperti ini jarang dikemukakan oleh para ulama atau para pemikir filsuf terdahulu karena dianggap sebagai sesuatu yang tabu ketika menghubungkan antara pendidikan dengan materi ya, dengan keduniaan, apalagi dengan pekerjaan. Nah, satu-satunya filsuf yang dikategorikan dalam aliran pragmatis instrumental oleh Muhammad Jawad Ridho itu adalah Ibnu Khaldun. Nah, dalam konteks Indonesia, filsafat atau aliran filsafat pendidikan Islam yang tiga tadi itu sebenarnya terimplementasi dalam praksis pendidikan Islam. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, ya, terutama pasca reformasi, aliran filsafat pendidikan Islam ini kemudian bersentuhan dengan ideologi keagamaan. Nah, hasil dari persentuhan atau persinggungan ini kemudian melahirkan aliran-aliran baru filsafat pendidikan Islam. Jadi, kalau kita mencari model tiga aliran utama ini, sebenarnya sudah ada sejak lama. Misalnya, aliran lembaga pendidikan yang beraliran religius konservatif ini kita bisa menemukan di pondok pesantren Salafiyah yang tidak mengajarkan ilmu umum tapi hanya mengajarkan ilmu agama. Kemudian religius rasional ini bisa kita temukan di sekolah-sekolah agama seperti SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, atau sekolah-sekolah IT atau sekolah-sekolah ma'arif yang selain mengajarkan ilmu umum juga mengajarkan ilmu agama.
Termasuk aliran pragmatis instrumental ini juga kita bisa menemukan di dalam lembaga pendidikan Islam, misalnya di SMK, yang mengajarkan pada pendidikan vokasional yang orientasinya secara eksplisit adalah untuk menyiapkan tenaga kerja. Tetapi dalam persentuhannya dengan ideologi keagamaan yang muncul pasca reformasi ini adalah ideologi yang tergolong baru dan masuk dalam kategori impor, artinya dia datang dari luar. Ada banyak ideologi, setidaknya ada dua yang kita sebut di sini. Yang pertama adalah ideologi Islamisme, kemudian yang kedua adalah Puritanisme. Nah, tentang apa itu Islamisme, apa itu Puritanisme, saya kira nanti akan kita kaji pada sesi yang terpisah. Tapi pada intinya, ideologi keagamaan yang muncul di masyarakat Indonesia seperti ideologi Islamisme dan Puritanisme itu kemudian bersentuhan dengan aliran filsafat pendidikan Islam dan pada akhirnya melahirkan aliran-aliran baru filsafat pendidikan Islam. Kalau kita bisa menyebutkan di sini apa saja aliran-aliran baru filsafat pendidikan Islam, di antaranya adalah aliran religius konservatif. Ini setidaknya punya dua varian. Yang pertama adalah varian tradisionalisme yang tadi saya contohkan direpresentasikan oleh pondok pesantren, yang dasar konservatifnya adalah mempertahankan tradisi dari para ulama di Nusantara. Nah, sedangkan ada varian kedua. Meskipun kategorinya sama yaitu religius konservatif, tetapi ada varian kedua yaitu religius konservatif varian Puritan. Yang dia konservatif sama dengan varian tradisionalisme tadi, tetapi dasar konservatifnya itu adalah ulama salaf, ulama pada generasi pertama. Dan beberapa kasus justru bukan hanya konsepnya saja yang disamakan, tapi juga bentuk kelembagaan pendidikan itu juga merujuk kepada kurikulum abad pertama dulu. Yang saya sebut dalam istilah di sini adalah varian Puritan. Nah, kalau tadi varian konservatif ini kita temukan pada lembaga pendidikan Salafiyah yang ada di pondok pesantren Salafiyah di Indonesia, yang biasanya ngaji kitab kuning, maka varian Puritan ini kita temukan contohnya misalnya pada pondok-pondok baru yang dikelola oleh komunitas atau jamaah Salafi. Jadi orientasi konservatifnya itu adalah untuk memurnikan kembali, purifikasi gitu ya. Purifikasi, memurnikan kembali ajaran atau konsep atau ide-ide pada generasi salaf gitu ya. Nah, kemudian aliran religius rasional itu juga ada perkembangan-perkembangan baru, setidaknya kalau dalam konteks Indonesia itu. Religius rasional itu ada varian modernisme yang direpresentasikan oleh sekolah-sekolah Muhammadiyah. Juga ada varian Islamisme. Nah, varian Islamisme ini yang tadi merupakan varian yang dipengaruhi oleh ideologi-ideologi keagamaan baru yang khususnya muncul pasca reformasi. Jadi, aliran-aliran baru dalam filsafat pendidikan Islam ini potensial untuk terus bertumbuh. Karena DNA masyarakat Indonesia ini adalah religius, sehingga pemikiran-pemikiran keagamaan itu akan terus subur di Indonesia, yang pada gilirannya itu akan bersentuhan dengan dunia pendidikan, sehingga berpotensi melahirkan aliran-aliran baru dalam filsafat pendidikan. Apa bedanya varian modernisme dengan Islamisme? Secara sederhana, kalau modernisme itu adalah penerimaan terhadap kebaruan yang ada pada ide modernitas. Jadi kalau kita melihat pada lembaga Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah, dia masuk dalam kategori religius rasional. Kenapa? Karena dia memadukan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Tetapi konsep keterpaduan ini dasarnya adalah pada penerimaan terhadap modernitas. Sedangkan kalau varian Islamisme ini bisa kita temukan misalnya di sekolah-sekolah Islam terpadu yang dikelola oleh komunitas tarbiyah kalau di Indonesia. Yang dasar dari keterpaduannya itu adalah spirit Islamisme atau syumuliyatul Islam. Jadi pandangan bahwa Islam itu adalah agama yang universal, yang menyeluruh, yang kafah, yang syumul. Sehingga Islam itu ya mengatur politik, ya mengatur
teknologi, yang mengatur kebudayaan dan lain sebagainya, sehingga pendidikan itu konstruksinya harus kafah. Itu yang varian Islamisme yang kita temukan di misalnya di sekolah-sekolah Islam terpadu. Sekilas definisi ini memang sangat positif, tetapi ketika kita berangkat dari definisi ini, maka dengan sendirinya kita mengakui bahwa tafsir agama itu beragam, sehingga Islamisme itu juga punya banyak model, ada Islamisme versi A, versi B, versi C, sehingga nanti yang terjadi adalah ideologisasi. Jadi dasarnya itu akan menjadi ideologi gitu. Nah, di dalam dunia akademik, istilah konservatif, istilah rasional, istilah puritan itu adalah istilah-istilah yang netral. Jadi dia tidak terikat dengan konotasi positif atau negatif. Jadi kita memisahkan penggunaan istilah ini dalam kajian kita hari ini dengan penggunaannya dalam percakapan publik sehari-hari. Kalau di dalam percakapan publik sehari-hari, kadang-kadang istilah-istilah seperti ini itu dianggap memiliki konotasi, entah konotasi negatif, entah konotasi positif. Baik teman-teman sekalian, itu tadi adalah diskusi kita tentang aliran-aliran filsafat pendidikan Islam yang basicnya adalah klasifikasi Muhammad Jawad Ridho. Akan tetapi dengan berkembangnya waktu dan seiring dengan suburnya paham-paham baru atau ideologi-ideologi baru yang muncul di Indonesia, maka aliran-aliran filsafat pendidikan Islam Muhammad Jawad Ridho itu kemudian berkembang menjadi beberapa varian. Dan varian-varian ini masih mungkin akan berkembang lagi. Artinya tidak permanen. Masih mungkin akan terus berkembang. Terima kasih, kita akan melanjutkan diskusi kita pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.